anakku berhubungan dan bertunangan dengan seorang pelacur. Alfa nggak boleh menikah dengannya. Anakku nggak boleh menikah dengan perempuan seperti dia. Kalau kamu bisa bawa dia pergi, saya berjanji, saya akan membuatkan rumah sakit buat kamu. Saya akan wujudkan apa yang selama ini menjadi impian dari hidup kamu. Sayangnya kali ini, saya ingin Jihan menang. Janji, jangan pernah lepas cincin ini lagi. Bu Nilu, Bu, lihat dulu. Bu, Ibu kenapa, Bu? Nggak apa-apa, Mas Alfa. Saya cuma kaget aja. Tiba-tiba Jihan udah di sini. Kapan kamu datang, Jihan? tadi pagi Bu. Mas Alfa, Jihan bisa nggak ya untuk tinggal di sini, bukan di rumah saya? Soalnya kamar yang tempat biasa Jihan nginap itu sekarang lagi bocor. Oh, ya boleh dong, Bu. Lagian Jihan kan tunangan saya, jadi boleh tinggal di sini. Mulai sekarang, hotel ini dan setiap sudutnya itu milik kamu, Jihan. Dan kamu tinggal di sini bukan sebagai tamu, tapi sebagai orang yang aku cintai. Makasih Alfa. Cengcek, 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 cengcek. Aman. Tenang. Kita! Kamu cari kesempatan ya? Kamu yang duluan, melukin duluan tadi. Kamu itu! Nana, Mbak Jihan. Kenapa, Jihan? Kalau kita yang lengkap toh, jangan setengah-setengah. Dia udah balik ke sini, udah ada di sini lagi, Nan. Serius toh? Iya. Berarti video yang kita upload berhasil ya, toh? Yeay. Nggak mau? Yaudah, kamu lanjutin ngepelnya, toh. Aku mau ketemu Jihan dulu. Oh gitu sih, Nan. Nan. Dah kita. Kok jadi aku yang ngepel sih, Nan? Nan, hey. Aduh, tulangku. Jihan! Ya ampun! Kamu kemana aja, Jihan? Kita semua di sini khawatir sama kamu. Maaf ya Mbak udah bikin khawatir. Mbak Nani, siapin kamar buat Jihan ya. Dia sekarang tinggal di sini. Oh, iya, siap Mas Alfa. Nah, kalau gitu saya permisi dulu. Mas Alfa, Jihan, saya permisi juga ya. Calon besan aku, pasti dia mau nanyain sudah beres atau belum. Halo Pak Rudi, gimana? Sudah beres semuanya? Saya sudah nggak sabar lihat calon mantu saya, pasti cantik banget ya. Di sini juga persiapannya udah beres semua. Bu Sukesi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Bu. Jadi ada suatu hal yang harus saya sampaikan, Bu. Ada apa Pak Rudi? Apa ada kendala? Apa perlu Farhan ke sana? Tidak perlu, Bu. Saya minta maaf kepada Ibu, kepada keluarga, dan terutama kepada Farhan, Bu. Bahwasanya Sila ingin membatalkan pernikahan ini, Bu. Tapi kenapa? Ini para tamu dan para keluarga sudah datang. Saya harus bilang apa sama mereka, Pak? Pak Rudi, sebenarnya ada apa ini? Kok tiba-tiba Sila membatalkan pernikahannya?
Sila menyampaikan alasannya kepada saya, Bu. Bahwa Farhan itu tidak mencintai Sila. Makanya Sila ingin membatalkan pernikahan ini, Bu. Itu nggak benar, Pak. Mungkin Farhan itu cuma gugup aja, jadi salah paham kayak gini. Pak, saya mau pernikahan ini tetap terlaksana, Pak. Maafin aku Farhan, aku mencintai kamu. Tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku nggak mau hidup bersama lelaki yang tidak mencintaiku. Sila bener, Bu. Farhan ternyata nggak cinta sama Sila. Farhan udah coba tapi ternyata nggak bisa. Sila adalah wanita yang baik. Wanita yang hebat. Jadi Farhan yakin Sila juga akan mendapatkan laki-laki yang lebih baik daripada Farhan. Maafin Farhan ya, Bu. Aku nggak pantas terima cincin ini lagi. Aku harus kasih tahu Alfa soal masa lalu aku. Bukan begitu cara kerjanya. Ini bukan bisnis. Yang seenaknya aja bisa kamu tinggalin. Think, Jihan. Think. Oke, kamu pikir apa? Dengan mengembalikan uang ini, kamu bisa membalikan masa lalu kamu. Atau merubah apa yang udah kamu lakukan. Tapi lo janji kalau lo nggak boleh kenapa-napa. Janji. Aku nggak nyangka ada orang yang benar-benar membutuhkan aku segitunya. Pasti dong sayang, pasti ada orang yang selalu membutuhkanmu dan mendambakanmu. Aku nggak bisa menikah sama Alfa. Aku nggak bisa bawa kebohongan ini terus. Aku harus cerita sama Alfa. Aku harus cerita sama Alfa soal masa lalu aku. Dikarenakan pernikahan anak saya ini dibatalkan, jadi saya ingin apa yang sudah dipasang di sini semuanya dibongkar dan dirapikan kembali. Baik. Pa. Maafin aku ya. Gak apa-apa sayang. Yang terpenting dalam hidup papa ini adalah hidup kamu. Makasih ya, Pa. Silakan duduk. Makasih dokter. Iya Mbak, keluhannya apa? Udah berapa hari ini tuh saya ngerasa kayaknya bahu saya tuh nggak nyaman gitu, kayak kaku gitu kalau digerakin. Kenapa ya dok? Saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, tapi nanti selanjutnya tetap memerlukan ronsen supaya saya bisa lebih tahu detail penyebabnya apa. Oke. Saya akan periksa dulu. Oke, tadi bahu sebelah kanan ya? Sebelah kanan dok ya.
Boleh saya lihat dulu? Kalau saya lihat sih ini tidak ada indikasi luka luar. Kalau boleh tahu berapa lama sakitnya? Sekitar 3 hari deh, Dok. 3 hari. Oh, oke. Ini akan saya sentuh di bagian daerah bahunya. Nanti jika ada yang terasa sakit, tolong bilang supaya saya tahu letak yang sakitnya sebelah mana ya. Oke. Ini sakit? Kenapa, Mbak? Mbak! Mbak, kenapa, Mbak? Mbak, tunggu dulu! Mbak! Tolong, sus, dokter itu ngelecehin saya, sus, di dalam ruang prakteknya. Mbak, kenapa, Mbak? Saya dilecehin sama dokter itu, sus. Saya nggak melakukan apapun ya. Saya nggak fitnah ya. Dokter ini menggerayangi saya, sus, di dalam ruang prakteknya, sus. Saya nggak fitnah. Mbak, saya melakukan pemeriksaan sesuai prosedur ya. Mbak jangan aneh-aneh, jangan bohong. Saya nggak mungkin fitnah ya, dokter. Saya nggak mungkin fitnah. Dokter pikir saya ini perempuan murahan apa? Percaya sama saya. Masa sih dokter Farhan kabur? Tahu, mungkin bener kali. Please, semuanya percaya sama saya. Saya nggak melakukan itu. Mbak, ayo mending Mbak jujur kalau Anda bohong. Saya nggak bohong. Saya nggak mungkin bohong, sus. Saya tuh perempuan baik-baik. Ini saya sampai gemeteran nih kayak begini. Nggak mungkin saya bohong. Nggak mungkin. Saya nggak melakukan apapun, Mbak. Anda ngomong apa sih? Sudah ngelakuin cabul. Sekarang kamu berani lagi bentak-bentak saya di depan orang banyak seperti ini. Ya karena Anda membohong. Saya nggak melakukan apapun. Sayang, kamu inget gak? Aku pernah cerita sama kamu kalau aku manja banget sama mama. Ya karena emang mama tuh cinta pertama aku. Mungkin karena papa juga selalu kerja dan jarang ada waktu buat aku. Jadi apapun yang aku lakuin, pasti ada mama di samping aku. Bahkan di saat anak kecil lainnya ditanya mau jadi apa pas gede, mereka pasti jawabnya mau jadi dokter, menjadi polisi, atau profesi lainnya yang menurut mereka keren. Tapi kamu tahu nggak? Mimpi aku waktu itu apa? Apa? Selalu dan selamanya sama mama. So sweet banget sih anaknya Tante Prita. Kamu baru tahu, tunangan kamu tuh so sweet ini. Pak, kayaknya waktu aku ceritain masalah lalu ke kamu itu kamu nggak dengar. Padahal itu hal yang penting banget ya apa yang aku ceritain ke kamu. Jadi aku bakal ceritain sekarang soal masa lalu aku. Jadi aku Alfa? Alfa! Alfa! Alfa bangun, Pak! Kamu kenapa? Alfa! Aku harus hubungin Tante Prita. Kamu bohongan ya? Alfa, aku tuh udah khawatir banget loh. Apa sih? Ya kamu tadi kayak gitu. Lagian kamu kenapa sih selalu bahas hal yang paling aku nggak suka? Kan aku udah pernah bilang ke kamu, aku nggak perlu tahu semua masa lalu kamu. Karena kamu udah senyum, kamu bahagia, kamu ketawa. Dan bahkan di saat kamu melakukan suatu kebaikan, aku udah tahu perempuan mana yang aku harus cintai. Dan itu udah lebih dari cukup, sayang. Aku cinta banget sama kamu. Cinta
Sampai-sampai buat aku takut. Katanya cinta itu emang menakutkan. Tapi kita di sini bareng-bareng. Jadi nggak ada hal yang perlu kamu takutin. Selama aku selalu menggenggam tangan kamu selamanya. Dan nggak akan aku lepaskan. Makasih ya, Pak. Iya, sayang. Sus, dokter itu ngelecehin saya, terus dia ruang prakteknya. Mbak, kenapa Mbak? Saya dilecehin sama dokter itu, Sus. Pergi dari rumah saya! Sekarang! Kamu akan menyesali semua ini. Aku yakin ini semua ulah Pak Ardian. Aku nggak akan nyerah. Aku akan lihat apa yang bisa dia lakukan untuk menghancurkanku. Yang jelas, aku nggak akan biarkan Jihan merasakan penderitaan lagi. Aku ikhlas kamu bahagia dengan pria lain yang mencintaimu, Jihan. Tapi aku nggak akan pernah biarkan kamu menangis lagi karena kehidupan kamu yang nggak adil buat kamu. Komite disiplin. Halo? Di mana kau berpijak antara dua dunia yang penuh dilema. Hubungan malam, dapatkah kau bertahan menari di atas garis kehidupan? Hubungan malam, di mana kau berpijak. Kami telah melakukan penyelidikan singkat terkait masalah dengan yang menimpa Dr. Farhan. Setelah kami musyawarah, kami memutuskan untuk membebas tugaskan Dr. Farhan dari rumah sakit ini. Agar insiden ini tidak terulang, kami juga akan mencabut izin praktek Anda, Dr. Farhan. Kalian semua salah. Saya tidak pernah melakukan apapun yang kalian tuduhkan kepada saya. Jika kalian semua memang melakukan proses penyelidikan, harusnya ada bukti CCTV di ruang pemeriksaan yang membuktikan bahwa perempuan itu berbohong. Tapi nggak ada kan? Tapi berita soal Dr. Farhan melakukan pelecehan pada pasien sudah tersebar luas. Dan kami tidak ingin orang berpikir rumah sakit ini tidak ngambil tindakan tegas terhadap permasalahan ini. Wah. Jadi demi citra, kalian tutup mata pada kebenaran. Saya bekerja di rumah sakit ini bukan 1 hari atau 2 hari, tapi bertahun-tahun. Sudah banyak hal yang saya lakukan pada rumah sakit ini. Tapi apa? Apa balasan kalian pada dedikasi saya terhadap rumah sakit ini? Baik. Kalau itu memang mau kalian.
Semoga Farhan baik-baik aja ya. Dokter Sila, Dokter Farhan. Kenapa Dokter Farhan? Dokter Farhan diberhentikan atas laporan tidak asusila pencabulan. Bahkan izin prakteknya juga dicabut, terhitung mulai hari ini. Kok bisa? Dokter Farhan tuh nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Kamu tahu kan? Selama ini kinerja dia baik-baik aja. Kok mereka bisa tutup mata gitu sih? Saya nggak ngerti, Dok. Enggak. Farhan nggak boleh dipecat. Aku harus ngelakuin sesuatu. Kasih. Sus, tolong kasih tahu saya, Sus. Saya butuh data pasien yang ngaku jadi korban Dokter Farhan. Maaf ya dokter, saya tidak bisa kasih info pribadi pasien ke dokter. Aduh Sus, Suster kan tahu ya Dokter Farhan itu seperti apa. Sedikitnya Suster pasti pernah dengar bagaimana sikap dan kinerja Dokter Farhan selama ini. Suster tahu kan Dokter Farhan tuh nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Saya tahu ini soal privasi Sus. Tapi coba Suster tanya hati nurani Suster. Apa Suster tega melihat Dokter Farhan tuh dapat perlakuan seperti itu? Bisa aja kan pasien itu bohong dan kita nggak tahu. Dan karena kebohongannya, hidup Dokter Farhan tuh hancur. Hidup seorang dokter yang mendedikasikan hidupnya hanya untuk bantuin banyak orang tanpa pamrih loh Sus. Apa Suster tega melihat Dokter Farhan dapat perlakuan tidak adil dari oknum yang jahat seperti pasien yang itu loh Sus? Sebentar ya dok. Dokter, tolong jangan kasih tahu siapa-siapa masalah ini ya. Rahasia Suster aman sama saya. Makasih ya Sus. Sama-sama. Tumben jam segini Sila telepon. Halo sayang. Aku boleh minta bantuan nggak Pak? Minta tolong apa sayang? Tapi kamu baik-baik saja kan? Aku nggak kenapa-napa kok Pak. Cuman ini Pak, aku mau minta bantuan tentang Farhan. Dia kena masalah. Dia tuh kayak dijebak sama seseorang. Sampai izin prakteknya tuh dicabut loh Pak. Farhan dijebak? Sebentar sayang. Ini papa nggak ngerti maksud kamu apa. Sekarang kamu tenang dulu dan coba kamu ceritakan dari awal sampai akhir. Gimana? Saya harap ada kabar bagus. Yes, sesuai dengan perkiraan bos. Sukses besar. Dokter Farhan sekarang sudah dipecat dari rumah sakit itu. Bahkan izin prakteknya juga udah dicabut. Good job. Sisa pembayaran kamu plus bonus akan segera ditransfer asisten saya. Oke, makasih bos. Lain kali kalau ada kerjaan kayak gini lagi, hubungin saya aja ya. Oke. Ini akibatnya, Farhan. Karena kamu udah menolak seorang Ardian Santoso. Seorang Ardian itu pantang untuk ditolak. Sikap kesatriamu yang membiarkan Jihan memilih jalan nasibnya sendiri. Itu adalah awal mula kehancuran kamu. Dan saya nggak akan pernah berhenti sampai kamu hancur lebur, datang berlutut, memohon ampun, memohon saya menyelamatkan kamu. Farhan, mau pikir kamu siapa? Papa nggak percaya sayang. Farhan bisa melakukan hal sebodoh itu. Aku yakin Farhan tuh pasti dijebak sama orang ini Pak. Tapi semua orang tuh mendadak bungkam dan nggak ada yang berani ngebelain Farhan Pak. Oke, terus kamu mau minta bantuan apa sama Papa? Papa pasti punya koneksi kan Pak? Yang bisa bantu buat nyari siapa cewek itu sebenarnya. Nanti aku kirimin ke Papa ya data-data dia. Aku tuh perlu tahu Pak,
siapa dia sebenarnya dan apa motifnya ngefitnah Farhan kayak gini. Pokoknya kita harus selamatin Farhan ya, Pak. Oke sayang. Papa pasti bantu kamu. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama sayang. Aku heran, kenapa hal absurd kayak gini bisa nimpa Farhan ya? Dan siapa yang diuntungkan dengan pemecataannya Farhan? Nomor siapa ini? Halo? Selamat siang, ibunya Dr. Farhan. Maaf saya mengganggu waktu Anda sebentar. Tapi ada sesuatu yang ibu harus tahu. Anak Anda, Dr. Farhan, baru saja dipecat dari pekerjaannya. Gak mungkin. Anak saya dokter terbaik di kota ini. Jadi gak mungkin Farhan dipecat. Jangan asal ya. Saya yang udah membuat dia dipecat, Bu. Ya itulah akibatnya. Kalau dia berani melawan seorang Ardian Santoso. Kalau ibu nggak percaya, silakan tanyakan langsung pada dia. Bu, kalau ibu mau hidup anak ibu selamat, buat dia menuruti dan mengikuti apa yang menjadi keinginan saya. Kalau sampai ibu gagal, saya akan pastikan hidup dia akan semakin hancur lebur. Dan tidak akan ada satupun rumah sakit yang akan mau mempekerjakan dia. Tolong Pak, tolong jangan begitu Pak. Anak saya anak yang baik, dia punya masa depan yang cerah Pak. Halo Pak Ardian, halo? Lalu ini gimana? Ya Allah, kenapa masalah Farhan bertubi-tubi kayak gini? Farhan, apa betul kamu dipecat dari rumah sakit? Ibu bisa tahu dari mana? Tadi ada yang telepon ibu. Orang itu bernama Ardian. Farhan, ibu takut. Ibu takut kamu dicelakain dia lagi. Jadi apapun yang dia minta, kamu turutin aja, ya. Di dunia ini cuma kamu satu-satunya milik ibu. Jadi ibu gak mau terjadi hal buruk sama kamu. Tapi ibu gak akan suka sama permintaannya. Apa maksud kamu? Emang dia minta apa? Dia minta Farhan buat nikahin Jihan. Serius banget. Kamu ngapain? Sini aku bantuin. Emang kamu bisa? Ya, kamu nantangin. Nih. Coba. Ih, kamu ya. Kurang yang
Ternyata iseng juga ya. Kan kamu duluan. Aku masa kayak gini. Enggak kok, masih ganteng. Terus diapain? Tidak, aku lap. Iya, pakai lap. Tadi habis lap panci, pakai ini nggak bercanda. Tidak. Jika kejadian yang demikian, seperti yang sudah tersebar, langkah yang mereka ambil saya rasa itu sudah benar. Sebelum semuanya menjadi kacau di masyarakat. Tapi kita belum benar-benar mencari tahu tentang kebenarannya, Pak. Ya, tapi tidak ada pembelaan yang berarti dari Dr. Farhan. Apakah itu tidak cukup untuk meyakinkan kita kalau dia sudah mengakui kesalahannya? Saya harap demikian, Pak. Aku bisa pakai ini nih buat nolongin Farhan. Dokter Sheila, saya bersedia menjadi saksi untuk membela Dr. Farhan. Ayo ikut saya masuk ke dalam. Baik. Baiklah, kalau begitu kita akhiri pembicaraan kita untuk hari ini. Baiklah. Maaf, Pak. Dokter Sheila, apa ini? Ada yang harus Anda lihat sebelum salah mengambil keputusan atas apa yang terjadi dengan Dr. Farhan. Apa maksud kamu? Ini, Pak. Ini adalah riwayat pekerjaan Dr. Farhan dari pertama kali dia masuk ke rumah sakit ini sampai sekarang. Dan di sini belum ada satupun komplainan dari pasien, bahkan sebagian besar dari mereka mengucapkan terima kasih atas kebaikan Dr. Farhan selama melakukan pelayanannya. Gak mungkin, Pak. Dokter dengan catatan sebersih ini melakukan tindakan tidak terpuji seperti apa yang dituduhkan oleh wanita itu. Saya yakin 100% ini adalah jebakan. Saya bersedia bersaksi, bahkan bersumpah. Selama dalam bimbingan Dr. Farhan, tidak ada satupun perbuatan Dr. Farhan tercela. Saya ingat kejadian saat itu. Wanita itu tiba-tiba keluar dan berteriak histeris seperti sedang berpura-pura. Mohon maaf, Pak. Saya rasa kita perlu mengusut ulang kasus ini. Karena banyak bukti yang meyakinkan kalau Dr. Farhan tidak terbukti bersalah dan tidak seperti yang dituduhkan. Betul, Pak. Ini menyangkut masa depan seorang dokter yang sangat berdedikasi dalam pekerjaannya serta masa depan rumah sakit kita. Papa. Pa, thank you ya, Pa. Kalau nggak ada Papa, aku nggak tahu gimana caranya bantuin Farhan. Sebenarnya Papa itu bingung sama kamu, sayang. Kemarin kamu ingin pernikahan dibatalkan. Tapi sekarang lihat, bagaimana kamu memperjuangkan keadilan untuk Farhan. Yang bikin Papa penasaran tuh seperti ini. Apakah perasaan kamu sudah berubah? Nggak, Pa. Perasaan aku nggak berubah. Aku tetap cinta sama Farhan dan masih sama. Soal kami batal menikah, itu ada alasan lain. Tapi Farhan tuh nggak pantas, Pa, dapetin semua ini. Farhan itu orang baik yang nggak mungkin punya niat jahat buat nyakitin orang lain. Iya. Kamu benar, sayang. Farhan itu adalah salah satu korban yang terseret ke dalam permainan kekuasaan seseorang, sayang. Dan aku nggak bisa tinggal diem dong, Pa. Papa itu bangga punya putri seperti kamu, sayang. Kamu itu selalu membela keadilan. Walaupun orang yang kamu bela itu kadang pernah menyakiti hati kamu. Ya, justru itu definisi dari cinta kan, Pa? Kadang cinta nggak harus memiliki. Dan kadang kita harus membiarkan cinta itu bebas mengejar kebahagiaannya. Aku juga sadar, Pa, kalau cinta itu harus dua arah. Aku nggak butuh rasa kasihan, balas budi, ataupun tanggung jawabnya. Aku cuman butuh Farhan cinta sama aku sepenuhnya, Pa. Aku akan menunggu atau melupakannya.
Halo, selamat pagi. Apa? Saya tidak jadi diberhentikan. Saya bisa bekerja kembali. Apa? Dewan Rumah Sakit mengangkat saya jadi kepala departemen. Ini serius, Pak? Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih karena sudah percaya sama saya. Baik. Baik, saya akan segera ke sana. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Farhan, mau kemana? Bu, Ada apa sih? Kenapa ada berita baik? Farhan gak jadi diberhentikan dari rumah sakit. Bahkan, Dewan Rumah Sakit mau mempromosikan Farhan sebagai kompensasi kesalahan kemarin. Ini beneran? Beneran. Serius? Serius. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Udah percaya sama Farhan. Udah support Farhan terus. Iya, sayang. Yaudah ya, Bu. Farhan berangkat dulu. Iya. Hati-hati ya, nak ya. Farhan pergi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, sayang. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Engkau telah tunjukkan kebenaran buat putra hamba. Orang itu Ya, halo. Halo Bapak Ardian. Mau bagaimanapun Anda menjatuhkan anak saya dengan fitnah seperti itu, Allah akan tetap menolong dia. Dia tetap bekerja di rumah sakit itu. Usaha Anda gagal, Bapak Ardian. Orang ajar. Kok bisa lolos tuh anak? Halo, temui saya sekarang. Atau saya jemput kamu sekarang juga. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Dr. Farhan. Selamat bergabung kembali ya. Silakan duduk. Baik. Pak, terima kasih. Terima kasih banyak karena sudah mengungkap kebenaran dan percaya kembali pada saya. Terima kasih. Sepertinya ucapan terima kasihnya lebih cocok dokter berikan kepada orang lain. Maksudnya gimana? Ya, sebenarnya berkat dokter Silala yang telah berhasil membuka mata kami semua bahwa dokter Farhan sebenarnya tidak bersalah. Dokter Sila membela saya? Iya, bukan hanya membela, tapi dia juga telah melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap tentang kebenaran wanita itu. Dan dokter tahu apa yang dia lakukan lagi? Apa, Pak? Dan dokter Sila juga sudah berhasil meyakinkan dan mengajak para dokter, perawat dan juga para staf administrasi untuk memberikan kesaksian dan membela dokter. Aku nggak nyangka Sila mau melakukan itu semua. Aku harus temuin dia segera. Baik, Pak. Kalau gitu, saya pamit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya. Mari. Masuk. Misi. Han, tumben datang. Ada apa? Sil, aku udah denger semuanya atas apa yang kamu udah lakuin buat aku. Sekali lagi aku makasih banget sama kamu ya. Aku nggak ngerti di saat orang-orang nggak percaya sama aku, kamu justru malah belain aku mati-matian. Makasih banget ya. Sama-sama Han. Lagian nggak pantas aja kamu difitnah kayak gitu. Ya walaupun awalnya aku pengen ngebuktiin doang ya. Tapi ternyata bener kan dugaan aku. Kamu tuh emang nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Sil, jujur sebenarnya aku tuh masih nggak ngerti kok bisa-bisanya kamu tuh berpikir sepositif itu tentang aku di saat aku udah berlaku nggak adil sama kamu. It's okay Han. Kalau yang kamu bahas tentang pernikahan it's okay. Lagian kalau kita nggak jadi nikah, so what? Bukan berarti kita nggak bisa ada buat satu sama lain kan.
Apalagi ini menyangkut profesionalisme kerjaan. Terlepas dari masalah personal, udah terlalu banyak hal yang kita lewatin bareng-bareng dan yang kita bagi ke satu sama lain. Jadi ya nggak bisa dong aku nggak peduli gitu aja sama kamu. Lagian aku yakin kok kalau posisinya dibalik, aku yang dapat masalah kayak kemarin, kamu pasti akan ngelakuin hal yang sama ke aku. Atau enggak ya? Gimana ya? Iya Sil, aku juga pasti akan ngelakuin hal yang sama kalau kamu ada di posisi itu. Jadi kita temenan lagi nih. Deal, kita temenan lagi. Bunga ini kayaknya lebih pantas buat kamu. Thank you ya Han. Aku yang thank you. Duduk. Saya bisa mengubah hidup kamu, Jenny. Dengan bantuan saya, kamu bisa mendapatkan kehidupan baru yang jauh lebih layak daripada kehidupan kotor yang selama ini kamu jalani. Saya juga akan memberikan kamu sejumlah uang, ya yang cukup banyak. Dan kamu tinggal menikmati kehidupan baru yang jauh lebih terhormat daripada bayang-bayang gelap kamu selama ini. Maaf Pak Ardian. Itu terlalu indah dijadikan kenyataan untuk saya. Gak mungkin dong Pak, saya melakukan itu secara cuma-cuma. Pasti Pak Ardian menginginkan sesuatu kan dari saya. Smart girl. Smart girl. Memang tidak ada yang cuma-cuma dalam hidup ini. Tapi kamu tenang aja. Tugas kamu itu nggak sulit kok. Yang perlu kamu lakukan hanyalah membeberkan fakta. Bilang ke Alfa dan Prita siapa sosok Jihan sebenarnya. Bongkar dan beberkan semua rahasia Jihan. Dan akhiri dongeng tidak masuk akal yang selama ini Jihan coba bangun bersama Alfa, anak saya.